Jemaat Tuhan, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini akan disampaikan oleh Vikaris Yonatan Dea Kris Utomo. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, tercipta puji namanya. Tua dan muda, ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergemar. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing ibadah pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 23 yang mengatakan, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami.
Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Di kaki salib Yesus, mari datang dan mengaku, dan juga mohon ampun atas salah dan dosa, membenarkan diri dan menuding orang lain, sungguh-sungguh merusak keutuhan umat. Sirik culas angkuh dilakukan manusia, sungguh-sungguh mengusik hati orang lain. Di kaki salib Yesus, mari datang dan mengaku, dan juga mohon ampun atas salah dan dosa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita masuk doa mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita siapkan pembacaan kita. Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai yang ke-28. Pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28. Jika kita telah menemukannya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Ya Allah kami yang bertahta di kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, kami telah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami memahami firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, serta iman kami semakin dikuatkan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 28. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 28. Beginilah firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?"
sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tema perenungan kita pada saat ini adalah jati diri hamba Tuhan, yang diambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai ke 28. Jati diri atau identitas itu merupakan hal dasar yang dapat membedakan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ambil contoh Bapak Ibu. Salah satu contoh identitas kita adalah nama. Memang kalau kita melihat di realitas saat ini, ada banyak nama yang sama, yang mirip, kembar. Ambil contoh, di Jawa banyak orang yang bernama Slamet. Entah itu Slamet atau Slamet saja, Slamet Raharjo dan lain sebagainya. Panggilannya Slamet. Ada banyak perempuan yang memiliki nama Dewi. Saya sendiri ketika SMP, ada 2 orang teman saya yang memiliki nama Jonathan. Nah, meskipun nama sama, namun identitasnya tetaplah berbeda. Dimana kalau kita mau melihat identitas yang lain, seperti kepribadian, tentu setiap orang berbeda. Usia, kemudian pekerjaan, itulah yang membedakan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kalaupun ada yang bernama Slamet bekerja sebagai pengacara dan ada 2 orang katakanlah, maka orang-orang untuk membedakan si Slamet ini, dia akan mengatakan Slamet yang bekerja sebagai pengacara hebat. Nah, kata hebat ini merupakan identitas juga bagi Slamet yang memang benar-benar seorang pengacara yang luar biasa. Itulah mengapa pentingnya identitas, pentingnya kita menjaga identitas, pentingnya kita harus memahami akan identitas. Karena identitas itu merupakan hal dasar yang harus dipertahankan. Meski demikian Bapak Ibu, ada banyak hal yang harus kita hadapi ketika mempertahankan identitas itu. Dan sekarang kita berbicara mengenai atau merenungkan mengenai jati diri hamba Tuhan, identitas hamba Tuhan. Sebenarnya apa yang menjadi identitas kita sebagai hamba Tuhan sehingga kita berbeda dengan orang-orang di sekitar kita atau berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Sebenarnya apa yang membedakan? Mari kita melihat Bapak Ibu pembacaan kita pada saat ini. Injil Yohanes 19 ayat ke-28, kalau kita membaca tadi secara bersama-sama,
maka kita menemukan bahwa ini merupakan kesaksian dari Yohanes, atau di sini bisa dibilang Yohanes hendak memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang ada di Sungai Yordan. Jika kita melihat dengan seksama, maka Yohanes Pembaptis di sini dia diperhadapkan dengan pertanyaan, siapakah engkau? Orang-orang Yahudi, orang-orang Lewi, para imam mempertanyakan hal ini karena Yohanes terlihat seperti Mesias, terlihat seperti Elia, terlihat seperti Nabi. Namun yang menarik adalah Yohanes mengatakan kepada mereka, saya bukan Mesias, saya bukan Nabi, dan saya bukan Elia. Akan tapi orang-orang pada masa itu, jika kita membayangkannya, tidak mudah percaya dengan apa yang disampaikan oleh Yohanes. Maka dari itu kalau kita melihat di ayatnya yang ke-23, di sana Yohanes Pembaptis mengutip nubuat dari Nabi Yesaya. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yakni ada orang yang berseru-seru di padang gurun. Ini adalah identitas dari Yohanes itu. Yakni apa? Dia adalah orang yang mau mempersiapkan, meluruskan jalan bagi kedatangan Tuhan, kedatangan Sang Mesias, yakni Yesus Kristus itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah identitas kita sebagai hamba Allah. Yakni kita harus mempersiapkan jalan, meluruskan jalan demi menyambut kehadiran Yesus Kristus. Dan Yohanes Pembaptis di sini untuk mempersiapkan jalan itu, dia mengajak supaya orang-orang melakukan pertobatan. Sehingga Yohanes membaptis mereka di Sungai Yordan sebagai wujud pertobatan. Bertobat itu artinya adalah kita mengaku bahwa kita adalah yang berdosa. Namun lebih dalam lagi, bertobat itu juga sebuah komitmen di mana kita berusaha untuk tidak lagi melakukan dosa yang sama. Itu adalah pertobatan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan yang menarik, yang patut kita teladani dari Yohanes Pembaptis ini adalah yang pertama, ketika dia ditanya mengenai siapa identitasnya, Yohanes Pembaptis dengan tegas, dengan lugas mengatakan dia adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Artinya Yohanes jujur di sana. Ada kejujuran. Yohanes sebenarnya bisa saja untuk mengaku sebagai ya saya Mesias, saya Nabi, saya Elia. Dan ketika Yohanes mengakui hal itu di depan banyak orang, maka orang-orang itu akan sangat hormat kepada dia. Apapun yang akan dikatakannya pasti dituruti, pasti diikuti. Dan dia akan memiliki banyak sekali pengikut sehingga hidupnya pun lebih terjamin. Namun Yohanes tidak melakukan hal itu. Dia memilih untuk mempertahankan identitasnya dengan cara buat jujur. Itu yang pertama yang patut kita teladani Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-27, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membuka tali kasut itu merupakan pekerjaan dari seorang budak, seorang hamba. Di sini Yohanes Pembaptis mengatakan hal ini karena dia mau menyatakan bahwa dia benar-benar tidak layak untuk menjadi hamba Allah. Artinya dia dengan rendah hati. Ya, dia rendah hati untuk mengakui siapa identitasnya. Dan kerendahan hati ini Bapak Ibu perlu dimiliki oleh semua orang, termasuk kita. Dan wujud dari kerendahan hati ini adalah
Kita tidak meninggikan diri sendiri, kita tidak angkuh. Dan juga kita tidak mengutamakan kepentingan diri kita sendiri. Itu adalah dua hal yang harus kita teladani dari Yohanes dalam mewujudkan identitasnya sebagai hamba Allah. Dan ketika kita mampu meneladani Yohanes Pembaptis ini, yang sadar betul akan identitasnya, kemudian dia juga menjaga identitasnya dengan cara bersikap jujur, memiliki kerendahan hati, maka kita pun akan berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang belum menjadi pengikut Kristus. Dan sejatinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, tugas kita pun sama seperti Yohanes. Kita harus mempersiapkan jalan untuk menyambut Yesus Kristus masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam kehidupan keluarga kita, masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga kita pun diminta oleh Tuhan Yesus jika kita memperhatikan Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Kita diminta untuk apa? Kita diminta untuk mewartakan Injil, membuat orang menerima Yesus sebagai juru selamat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yesus Juru Selamat, pelindung ajaib, pelindung bagi diriku. Naungan jiwaku yang kokoh teguh, tempat nan sejuk dan tentram. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang. Hidupku tenang oleh kasih penuh, ku aman dalam tangannya, ku aman dalam tangannya. Yesus Juru Selamat, penolong ajaib, penopang bagi hidupku. Bebanku ditanggung, ku jadi tegak, kekuatan diberi bagiku. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang. Hidupku tenang oleh kasih penuh, ku aman dalam tangannya, ku aman dalam tangannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita akan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan gerejamu di dunia ini, terkhusus bagi GPIP Immanuel W.R. Supratman ini. Biarlah kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menaungi seluruh karya pelayanan di gerejamu ini Tuhan. Dan Engkau juga berkati presbiter yang ada, Bapak Pendeta Yance Tonapa sebagai Ketua Majelis Jemaat, serta para penatua diaken yang Engkau utus untuk melayani di tempat ini. Biarlah melalui pelayanan yang dilakukan, hanya nama Tuhan yang semakin dimuliakan, dan juga melalui karya layan kami Tuhan, biarlah orang-orang di sekitar kami boleh merasakan berkat dari Tuhan. Engkau juga berkati Bapak Pendeta Sony dan Bapak Pendeta David dalam melakukan tugas pelayanan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan kepada mereka, agar mereka tetap bersukacita dalam melakukan seluruh tugas pelayanan ini. Tetap semangat untuk melakukan tugas pelayanan yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Engkau juga berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam menghadapi, menjalani vikariat tahun kedua. Biarlah Tuhan senantiasa menaungi hamba-Mu ini, menuntun langkah hamba-Mu ini, supaya seluruh proses ini boleh diselesaikan, boleh terlewati bersama-sama dengan Tuhan. Engkau juga berkati pengurus pelkat, unit-unit misioner. Engkau berkati seluruh program kerja yang ada. Biarlah tangan Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan kami pun juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami. Dan Tuhan juga memberkati aparat keamanan, tim medis yang bekerja keras untuk menjaga, melindungi, dan memberikan pelayanan yang terbaik di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati keluarga kami, keluar masuknya rumah kami Tuhan lindungi, usaha pekerjaan kami Tuhan berkati, masa depan anak-anak kami, biarlah tangan Tuhan yang menuntun mereka, anak-anak kami, untuk meraih apa yang dicita-citakan. Engkau juga berkati Tuhan rekan-rekan kami yang berulang tahun, baik perkawinan maupun kelahiran. Biarlah melalui pertambahan usia ini, iman mereka semakin kuat, pengharapan mereka semakin kuat. Dan melalui pertambahan usia ini, kami memohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk BPPC, untuk PHMC, biarlah Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan dalam melakukan setiap tugas pelayanan yang telah dipercayakan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Imamat pasalnya ke-19 ayat 5 yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Berbakti kepada Tuhan dengan hati yang senang memuji Dia, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat, marilah berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan seperti yang tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Takkan ku ragu, tetap langkahku.
firman-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.